Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Abidin dari kelas 19 K2 NPM 191111100017 ingin menjawab soal UTS yang telah diberikan dari dosen saya. Nomor 1. Dari beberapa rumusan Soekarno yang diberi nama Pancasila paling diterima oleh semua anggota, kemudian dipakai acuan untuk dasar negara. Kemudian Ketua BPU PKI juga meminta kepada setiap anggota sidang untuk mengajukan usulan-usulan tertulis mengenai Indonesia Merdeka, kemudian ditampung oleh panitia kecil yang dibuat oleh ketua untuk membahas tentang itu. Kemudian ada dua pandangan yang agak kontroversial mengenai syariat Islam dan nasionalisme atau kebangsaan. Kemudian dibuat lagi oleh ketua itu adalah panitia 9. Nah, di panitia 9 itu merancang teks proklamasi dan dijadikan Undang-Undang Dasar 1945 atau preambul, dikenal dalam masyarakat luas adalah Piagam Jakarta dan disetujui tanggal 22 Juli 1945. Pertanyaan nomor 2. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila kedudukannya sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pertanyaan dari nilai-nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga hukumnya. Nomor 3. Mengapa Pancasila tetap kokoh menjadi ideologi dasar negara Indonesia? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai ideologi dan dasar yang telah menjadi konsensus dari berbagai kepentingan, termasuk sistem bernegara yang berlaku di dunia. Terkandung nilai-nilai budaya dan keseharian dari masyarakat dan didukung oleh barisan penjaga ideologi seperti TNI, Polri, dan lain-lainnya. Karena itu Indonesia akan tetap kokoh dan diterima secara rasional sebagai ideologi bangsa Indonesia. Komunisme tidak cocok dijadikan ideologi dan berkembang di Indonesia karena dalam paham komunis menolak adanya hak pribadi, hak kepemilikan, modal pribadi yang hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM dan merupakan ideologi yang cacat. Dalam komunisme mengajarkan tentang antar kelas masyarakat, jadi kayak bertahap kayak gitu. Sedangkan di Indonesia bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menghormati hak asasi manusia. Liberalisme adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan atas kebebasan individu yang setinggi-tingginya tanpa batasan pemerintah ataupun agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab dan berketuhanan, maka hal ini tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita diikat atau dibatasi oleh norma etika, agama, juga hak-hak orang lain. Soal nomor 4, sebutkan hal-hal penting yang ada pada Pancasila dari beberapa era. Yang pertama, era kemerdekaan.
Era kemerdekaan belum terlaksana akibat benturan Belanda. Indonesia terus diganggu oleh Belanda dengan kejahatan senjata. Yang kedua, belum tersebar luasnya internet, teknologi belum ada. Yang ketiga, banyak perpecahan dalam negeri. Pancasila itu terus diganggu kekuatannya dalam negeri, seperti ancaman dalam negeri yang keras seperti itu. Yang kedua, era Orde Lama. Era Orde Lama itu satu, ancaman dalam negeri. Jadi ideologi Pancasila itu terus diganggu oleh rakyatnya sendiri. Bahkan teman dekat Soekarno pun sekalipun. Yang kedua, diimingi komunisme. Indonesia itu seperti negeri komunis yang segala sesuatu kedaulatan presiden, bahkan presiden lebih ke komunis dibandingkan kedaulatan rakyat, hingga mendapat tamparan dari peristiwa G30 SPKI. Pendidikan buruk, kabinet yang buruk, pendidikan yang buruk, dan berupaya berkembang membuat pelaksanaan Pancasila belum baik seperti itu. Yang ketiga, era Orde Baru. Mapel utama pendidikan masa itu mewajibkan Pancasila harus dipelajari, dilaksanakan sebaik-baiknya begitu. Yang kedua, perkembangan luar biasa. Rakyat sudah mengetahui dan menerima Pancasila sebagai ideologi negeri yang sah dan benar. Yang ketiga, diam-diam ada kebusukan oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Soeharto, yang melakukan korupsi, pembatasan pres, mewajibkan mendukung Golkar, diam-diam wartawan menghakimi tokoh penting, dan pembantaian dilakukan keluarga pemerintah pusat membuat kedudukan Presiden Soeharto jatuh. Yang keempat, era reformasi. Era reformasi sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pancasila sudah baik. Semua kebebasan dijamin pemerintah, kebebasan pers, kritik, pendapat, dukungan, segala sesuatu diperbolehkan dan bebas. Bahkan dijamin keselamatannya oleh negara berdasarkan HAM. Yang ketiga itu dukungan rakyat. Berdasarkan rakyat milenial memahami Pancasila oleh rakyat milenial, membuat Pancasila semakin berkembang. Sekian presentasi UTS yang saya berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.